Lu pasti punya kan temen yang kalau misalkan ada temannya yang cerita gitu, itu pasti bawaannya tuh maksain pendapatnya dia gitu. Ya dia tuh pengen banget kelihatan menonjol gitu. Lu tau dia kenapa? Itu karena dia tuh nggak bisa meredam sifat narsistiknya sama sekali. Buat membahas ini, kita balik lagi ke buku yang udah pernah kita bahas, yaitu The Denial of Death, karyanya Ernest Becker. Di situ dia bilang sebenarnya manusia itu umumnya itu punya sifat bawaannya itu narsistik. Jadi umum lah kita kalau punya sifat narsistik, karena dari sejarah pun begitu, mulai dari manusia yang ngerasa alam semesta ini diciptakan untuk manusia gitu kan, manusia yang ada di bumi, terus bumi itu pusat alam semesta, terus manusia juga marah kalau misalkan disama-samain sama simpanse, padahal manusia dan simpanse itu mempunyai kesamaan gen aktif sebanyak 99,9%. Nah, tapi mereka marah-marah. Nah, itu semua karena sifat narsistik dari kita gitu, sifat narsistik manusia. Kita nggak pengen disamain sama spesies lain, kita nggak pengen disamain sama manusia lain gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang suka maksain pendapatnya, ya, itu karena sebenarnya itu dia pengen, ya lagi-lagi dia pengen ngerasa jadi pahlawan buat orang lain. Sebenarnya kita tuh pengen lah ngerasa yang namanya jadi pahlawan lah buat hidup orang lain. Cuman kita punya caranya masing-masing. Nah, buat orang-orang yang maksain pendapatnya itu karena mereka merasa ya itu cara proyek kepahlawanannya mereka bisa berjalan. Tipsnya dari gua. Jadi next time kalau misalkan lu ketemu orang kayak gitu ya, lu lagi cerita terus kayak kesannya tuh maksain solusi dari dia, maksain pendapat dia, lu dengerin aja, nggak usah lu lakuin. Cuma kalau misalkan next time lu ketemu lagi sama dia, lu bilang aja, bro, lu udah selamatin nyawa gue gitu. Megar-megar pasti dulu.